Baik, kita lanjutkan kajian kemarin. Kita belum menyelesaikan surat Al-Alaq ya, atau surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini belum kita selesaikan. Kita akan selesaikan insyaallah hari ini. Kita baca ulangi lagi langsung dengan al-fuadinya, atau tetap kita baca seperti kemarin ya. Kita baca ayatnya dulu untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Monggo kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Monggo kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Fal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan bahasan sampai ayat 5, kemudian juga sudah masuk ke 6 dan 7, 8. Kita hari ini akan masuk ke ayat 9. Tadi kita baca terlebih dahulu Al-Fatihah mulai dari ayat pertama. Bismillah. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Iqra, bacalah siapa kamu, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi, yang zat, khalaqa, yang telah menciptakan siapa dia. Coba kita ganti dulu alladzi ini, kita coba rubah biar lebih enak, jadikan badal. Berarti dibaca apa? Yaitu. Jadi kita ganti, tidak jadi naat tapi jadikan badal, kita baca yaitu. Coba Iqra, monggo. Bacalah siapa kamu, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi, yaitu zat,
khalaqo, yang telah menciptakan siapa dia. Langsung kita terjemah. Kamu bacalah dengan nama Tuhanmu, yaitu Zat yang dia telah menciptakan. Menciptakan apa? Tidak disebutkan, berarti apa saja. Jadi ketika membaca sesuatu, ketika membaca apa di sini? Apa saja. Jadi kaidah tafsirnya, ketika objek tidak disebutkan berarti bisa apa saja kecuali ada petunjuk di ayat yang lain. Baik. Jadi di sini berarti kemarin sudah kita simpulkan perintah untuk membaca apa saja yang tersurat maupun yang tersirat, yang nampak ataupun yang tidak diangan-angan, didalami, diteliti. Jadi Iqra maknanya bisa membaca, mendalami, meneliti, menelaah, itu adalah cakupan kata apa? Iqra. Nah, ketika membaca itu semua harus dengan atau atas nama Rabbmu, berarti yang menciptamu, yang dia adalah pencipta apa saja. Jadi ketika melihat apa saja ini harus menjadi bukti bahwasanya dialah Allah yang mencipta ini semua. Berarti bagi orang yang beriman, melihat apa saja itu harus bisa dijadikan dalil tentang wujudnya Allah. Melihat istri, oh berarti ini diciptakan oleh Allah. Nah, ketika kita lupa dari itu, pasti nanti mulai bermasalah. Jadi ketika kita lupa bahwasanya segala sesuatu harusnya mengingatkan kita kepada Allah, kalau lupa dari situ pasti muncul masalah. Mulai akan ada kecewa, ada rasa sedih, ada rasa nggak suka, ada dan segala macam itu munculnya karena lupa bahwa itu semua adalah mimma khalaq, termasuk sesuatu yang Allah ciptakan. Maka kalau ada keburukan sekalipun kita hanya diajarin apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kalau ada keburukan datang dari sesuatu, ya kita tetap ingat bagaimanapun segala sesuatu tetap ciptaan, berlindung saja kepada yang menciptakannya. Selesai. Nah, orang muncul khawatir segala macam karena melupakan itu. Melupakan itu. Jadi pokoknya eling Allah itu tentrem. Itu yang dimaksud ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Berarti kalau lupa Allah ini menjadi masalah. Jadi ya, cuman kalau dipraktekkan kadang agak aneh. Ada yang menurut normalnya orang agak aneh. Jadi saya kadang ya diskusi sama istri, ya kita ini perlu nabung. Nanti kalau nabung kita jadi ada jaminan. Enggak ada, nah, tabungan jadi jaminan itu enggak ada. Yang jadi jaminan ini kan Allah. Nggak usah jadikan tabungan apa? Nanti kacau. Tapi itu teori. Makanya tadi saya bilang, kalau kita melupakan Allah itu jadi kacau. Karena kalau kita ingat itu seringkali kita nggak punya apa-apa, ya tetap baik-baik. Nah, kita tidak punya persiapan tentang itu. Kayak kita mau lahir itu kan kita nggak persiapan, itu baik-baik saja. Jenengan menua juga. Alhamdulillah. Oh, itu yang menjamin, yang membuat baik-baik saja nih sinten? Allah. Kemarin ini ada tafakur sedikit ya. Mumpung ini waktu kita panjang karena kemarin sudah kita baca. Jadi kemarin ini ada salah satu takmir kita, Pak Budi, ini ketua PRM. Ini saya tafakuri. Beliau ini punya istri, yang istri beliau cerita itu naik motor itu baru di usia menikah. Jadi ketika menikah itu baru belajar naik motor. Nah, akhirnya karena belajarnya sudah dewasa, refleksnya mungkin kurang bagus. Pun begitu, beliau juga menurut Pak Eko ini agak rabun, minus. Nah, minus sehingga mungkin nggak begitu nampak jelas. Nah, dulu sejak masih agak muda, waktu Pak Eko ini masih jadi kepala sekolah, beliau jadi anak buahnya Pak Eko itu sering sekali kecelakaan. Suaminya cerita, Pak Budi cerita ini sering sekali kecelakaan. Akhirnya beliau itu sampai pernah kecelakaan fatal
niku sampai dikira mati pun ditutupi napa daun. Mau ditutupi daun sampai dikira napa mati. Ternyata masih hidup. Diantar ke rumah, terus atasannya bilang, Pak Budi, ini istrinya belikan mobil saja, ini naik motor kok terus. Akhirnya dibelikanlah mobil. Sejak dibelikan mobil itu alhamdulillah aman. Nah, kemarin itu nggak tahu gimana ceritanya, pulang dari sekolah sekitar jam 5, tiba-tiba mau cari takjil di sebelah situ. Lo mau cari takjil di situ naik mobil, akhirnya naik motor. Begitu naik motor nggak ada apa-apa, beliau jatuh patah tulang. Nah, ini kisah, ini kisah. Artinya apa? Segala sesuatu sudah direncanakan sedemikian apapun. Ketika memang ada saatnya Allah mentakdirkan itu akan terjadi. Maka kalau istilah orang beriman itu adalah apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepadamu. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian orang yang kalau ingat kepada Allah itu selalu setiap hari itu mayaf'alullahu bi ghadan. Apa yang akan Allah lakukan kepada saya besok. Sehingga dia nanti penuh rasa takut plus harapan. Ya, di satu sisi dia ada rasa takut, di sisi yang lain harapan, ya Allah berikanlah kebaikan kepada saya. Nah, seperti itu. Nah, ini harus kita asah, ini harus kita asah, dan bahwa kita tidak bisa menjamin apapun. Yang bisa kita lakukan, ya kemarin yang sudah kita bahas itu, fa idza faragta famsab wa ila rabbika farghab. Nikmati saja apa yang kita lakukan, syukuri apa yang diberi. Selesai di situ. Ya. Baik, kemudian di sini secara khusus khalaqa, monggo. Ini ada fi'il madhi berarti telah. Cuman di sini tidak cukup tempatnya. Monggo kita baca menggunakan fi'il madhi telah. Khalaqa, monggo. Telah menciptakan siapa dia al-insana pada manusia min alaqin dari segumpal darah. Kemarin sudah kita sampaikan Allah menciptakan manusia, jenis manusia itu min alaq. Kemarin sudah ya, ini bisa merujuk kepada segumpal darah, bisa merujuk kepada zigot karena makna aslinya sesuatu yang menempel. Bisa juga seperti ayat yang lain, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan kondisi kesusu, min ajal. Ini berarti bisa disampaikan khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dalam keadaan terikat kepada yang lain. Nah, berarti min alaq ini maknanya bahwa manusia punya fitrah untuk selalu butuh kepada yang lain, tidak bisa hidup secara mandiri. Ya, butuh minum berarti butuh air, butuh makan, itu juga sesuatu yang lain. Bahkan dia juga butuh bersosial. Maka nanti ayat berikutnya akan membahas di mana ketika manusia itu sudah mulai merasa tidak butuh kepada yang lain, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di ayat berikutnya kemarin bahwa kalau itu sudah terjadi, mulailah nanti manusia akan semena-mena. Karena orang itu mudah tawaduk itu kalau dibuat ada rasa butuh kepada yang lain. Kadang kita punya utang itu bisa baiknya apa? Kita menjadi tidak sombong, ya. Kita misalkan butuh sama istri, itu ada baiknya apa? Kita tidak merasa sombong. Lah, ketika orang itu sudah merasa bisa hidup sendiri, tidak butuh kepada yang lain, biasanya justru tidak baik. Tapi nanti ada rasa yang juga harus kita asah untuk tidak terlalu merasa butuh terhadap kebaikan orang lain. Nah, nanti ada yang lain lagi, nama al-istighna anin nas. Kita lanjutkan dulu. Iqra, monggo. Bacalah siapa kamu, wa rabbuka, dan bahwa Tuhanmu adalah al-akramu, yang maha mulia. Di sini ada pengulangan, bacalah lagi dan ketahuilah bahwa Tuhanmu itu maha mulia. Berarti apa?
dia akan memberimu sesuatu yang lebih ketika kamu mengulangi pembacaan. Al-Quran itu dibaca sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Semakin dibaca akan semakin muncul keilmuan-keilmuan baru. Alam ini juga tidak berubah. Alam era zaman Rasulullah dengan alam era sekarang itu komponennya berubah, tapi karena diteliti terus-menerus memunculkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apakah benar-benar baru? Tidak. Namanya warab bukal akram. Ulangilah, baca lagi, telaah lagi, dalami lagi. Tuhan yang maha mulia akan memberimu sesuatu yang lebih karena dia al-akram. Kemarin sudah kita bahas al-akram itu misalkan ilustrasi al-karim, al-akram itu saya kalau minta Pak Edi diberi minta 5.000 dikasih 5.000 itu belum akram, itu baru jud ya. Diberi lebih itu belum jud. Saya minta 5.000 dikasih 10.000 itu belum akram, itu baru jud, baru dermawan. Kalau akram itu saya belum minta, itu oleh Pak Edi sudah disiapkan. Nah, itu namanya al-akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi kita baca jadikan badal. Alladzi yaitu zat 'allama yang telah mengajarkan siapa dia bil qalami dengan pena. Lanjut. Allama telah mengajarkan siapa dia al-insana pada manusia pada sesuatu lam ya'lam yang tidak pernah mengetahuinya siapa dia. Ini dua ayat ini dalam ilmu tafsir namanya ihtibak. Jadi dua kata yang Allah itu di sini tidak menyampaikan A, di sisi yang lain tidak menyampaikan B. Jadi ada sesuatu itu A dan B. Di perkataan pertama tidak menyampaikan A, di perkataan kedua tidak menyampaikan B. Sehingga kalau disimpulkan harusnya nanti muncul sesuatu yang baru. Allama telah mengajarkan siapa dia bil kolami dengan pena. Mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Tidak disebutkan. Jangan apa saja dulu. Tidak disebutkan. Nah, kalau tidak disebutkan berarti bisa. Nah, tapi di sini ada petunjuk. Petunjuknya apa di sini? Allamal insana mengajarkan pada manusia apa? Malam ya'lam, sesuatu yang tidak pernah diketahuinya. Mengajarkannya dengan apa? Tidak diketahui. Ya, di sini tidak disebutkan. Di sini menyebut dengan pena, tapi tidak menyebut apa yang diajarkan. Di sini menyebut apa yang diajarkan, tapi tidak menyebut fasilitas yang dipakainya. Nah, ini berarti kalau digabungkan menjadi seperti ini. Berarti yang pertama ini masukkan lawannya. Lawannya ini malam ya'lam. Berarti lawannya apa? Ma ya'lam atau ma alima, sesuatu yang telah diketahui. Allah mengajarkan dengan pena. Pena jangan diartikan pena, tapi diartikan tulisan. Jadi orang Arab itu biasa dalam bahasa Arab menyebut sesuatu dengan nama alatnya atau sebabnya. Kemarin saya contohkan, kita menyebut saya takut hujan. Maksudnya yang ditakuti hujannya apa? Flu-nya. Flu, hujan bisa menyebabkan sakit. Nah, orang saya takut hujan, sebenarnya bukan takut hujannya, takut sakit yang diakibatkan oleh hujan. Berarti di sini pena itu yang dimaksud bukan penanya tapi tulisan. Berarti di sini kita masukkan Allah mengajarkan sesuatu yang telah diketahui manusia dengan tulisan. Artinya apa? Manusia diberi kemampuan untuk mendokumentasikan apa yang telah dia ketahui sehingga nanti oleh Allah diajarkan kepada generasi berikutnya dengan tulisan tersebut. Paham ya? Nah, yang kedua, Allah mengajarkan sesuatu yang belum diketahui tidak dengan tulisan. Berarti apa?
langsung. Di sini berarti ilmu ada dua. Ada ilmu itu yang bisa kita pelajari melalui tulisan orang-orang sebelum kita. Ada ilmu itu yang langsung diberikan oleh Allah. Namanya ilmu laduni, ilmu langsung dari sisi Allah. Kemudian yang kita pelajari juga ada dua. Ada yang kita pelajari sesuatu yang telah dipahami oleh orang-orang sebelum kita, ada yang kita dapatkan sesuatu yang dulu juga belum dapat. Makanya tafsir itu berkembang terus. Mengapa kok begitu? Karena ulama yang sekarang belajar dari ulama sebelumnya, tapi juga mendapatkan sesuatu yang baru. Teknologi juga begitu. Seorang ilmuwan belajar dari ilmuwan sebelumnya, tapi plus mendapat sesuatu yang baru. Nah, seperti ini bisa dipahami, ya. Nah, berarti nanti kita kalau pengen mendapatkan pengetahuan yang melimpah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Baca. Ini yang kemudian menghentak orang-orang non-muslim ketika membaca Al-Quran. Itu membaca jendela ilmu. Ini istilahnya kan begitu. Al-Quran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Agar membacanya benar itu harus bismi rabbika. Sudah, kita lanjut. Kalla, sekali-kali tidak. Monggo kita baca. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana, sungguh manusia, layatoho, benar-benar adalah durhaka siapa dia. Arro'ahu, monggo. Karena adanya memandang siapa dia, padanya, istagna, pada serba cukup siapa dia. Coba kita artikan. Kala, sekali-kali tidak, kita maknai jangan begitu. Coba, jangan begitu. Sekali-kali tidak, jangan begitu. Maksudnya, ya. Terus, innal, monggo. Sungguh manusia benar-benar dia durhaka. Mengapa kok manusia sampai durhaka? Karena adanya dia memandang dirinya. Ini dianya siapa? Dia yang memandang siapa? Lapangan al-insan. Memandang siapa? Dirinya juga, nyanya kepada 8. Berarti manusia memandang dirinya sebagai apa? Dia, ya dirinya sendiri itu apa? Serba cukup. Jadi ini kebalikan yang tadi, karena adanya dia memandang dirinya, dia serba cukup. Ketika seseorang sudah memandang dirinya serba cukup, dia tidak butuh kepada yang lain, merasa bahkan tidak butuh kepada Allah. Di situ manusia akan durhaka. Nah, manusia akan melampaui batas. Wis tetangga gak dihiraukan, tidak ada kepedulian, anak buah disemena-mena kepada anak buah. Itu terjadi karena apa? Dia merasa cukup tadi. Wah, apa? Si suami kemudian istrinya di KDRT itu karena suami merasa tidak butuh lagi sama istri, ya. Mengapa kok tidak merasa tidak butuh sama istri? Karena sudah ada cadangannya. Itu kasus nih, mulai kacau ya. Jadi hati-hati. Allah seringkali membuat kita itu kemudian tercukupi kebutuhan kita melalui orang lain. Itu tetap kita harus ketergantungan kita kepada Allah. Tapi keberadaan Allah kemudian mencukupi kita melalui orang lain, itu kemudian membuat kita tetap tawadhu. Nah ini, orang kalau sudah merasa cukup, tidak butuh kepada yang lain, dalam artian dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, itu akan memunculkan sifat takabur. Inna ila rabbika, monggo. Inna ila sungguh adalah kepada Tuhanmu ar-ruja'a, tempat kembali. Seperti kemarin kita terjemahkan, sungguh hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Berarti ini kunci kedua. Orang itu sombong karena apa? Karena dia tidak merasa akan kembali kepada Allah.
merasa tidak akan kembali kepada Allah sehingga tidak merasa akan mempertanggungjawabkan apapun. Nah, jadi salah satu yang harus kita ingat-ingat untuk mengingat Allah termasuk apa? Zikrul maut, mengingat mati. Kalau kita mengingat mati, insya Allah ini menjadi kita mudah untuk mengingat Allah karena mati itu kita kembali kepada Allah. Lah orang itu biasanya di ayat itu al-humazah itu. Jadi wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlaq. Orang itu kadang merasa hartanya itu bisa akan membuat dia kekal. Yahsabu, dia mengira anna malahu, pada sesungguhnya hartanya itu akhlak, dapat mengekalkan dia, seakan-akan dia nggak akan mati. Makanya seakan-akan yang bisa sakit hanya orang miskin. Wah, ini kacau kalau sudah seperti itu. Nanti orang mulai merasa apa tadi? Merasa sombong, kemudian melampaui batas toho, durhaka. Kita lanjut. Aro'aita, apakah melihat siapa kamu alladzi, pada orang yanha, yang melarang siapa dia abdan, pada seorang hamba idza sholat, ketika sholat siapa dia. Nah, kemarin sudah kita terjemah. Jadi apakah kamu melihat sehingga beritahukanlah orang yang dia melarang seorang hamba ketika dia sholat. Tahu nggak kamu? Nah, gitu ya, kalau diterjemah, kita coba lihat terjemahnya. Ini sudah saya siapkan terjemahnya di surat apa nih, Al-Alaq. Nih kalau terjemah di Kemenaknya ayat pinten nih, ayat pinten 9 dan 10. Niki kalau terjemah Kemenaknya seperti ini. Tahukah kamu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Jadi aro'aita sebenarnya apa? Apakah kamu melihat? Terus diterjemahkan apa? Tahukah kamu? Sehingga kalau tahu beritahukan. Tentang siapa? Alladzi yanha, tentang orang yang orang itu melarang sinten abdan idza sholat, seorang hamba ketika dia sholat. Nah, ini menceritakan tentang sinten kemarin? Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Dia adalah orang yang sangat pinter sekali. Masih di usia berapa? Sekitar 30-an. Itu dia sudah duduk bersama orang-orang sepuh di DPR pusatnya Makkah waktu itu. Namanya Darun Nadwah. Jadi ada tempat para pemuka sesepuh-sesepuh kumpul, namanya Darun Nadwah. Itu gedung DPR-nya. Nah, itu kalau dulu itu di samping dekat dengan Ka'bah, ya, sekarang sudah menjadi area Masjidil Haram. Nah, di situ kumpul para petua. Itu yang paling muda ini sinten? Abu Jahal. Jadi dia di situ punya sebutan itu Abdul Hakam. Abdul Hakam itu orang yang sangat bijak di dalam apa? Pokoknya pinter, analisanya apa? Matang. Itu Abdul Hakam. Begitu kemudian Rasulullah membawa ajarannya ternyata dimentahkan, dimusuhi oleh Islam, dikasih nama kebalikannya, Abu Jahal, umbai wong bodoh. Abu Jahal umbai wong bodoh. Lu wong Tuhan yang begitu nyata, terlihat dalil-dalilnya kok tidak diiyakan, tidak dibenarkan. Wong berhala kok disembah, wong bae wong bodoh, gitu. Dibuat nama kebalikannya. Berarti kalau kita mengikuti itu, memberi nama dengan konotasi negatif terhadap sesuatu yang buruk itu boleh, dan itu bahkan penting. Penting untuk apa? Agar kita itu punya konotasi buruk terhadap sesuatu yang buruk. Nah, di era modern itu sesuatu yang buruk diperhalus, itu kacau. Sesuatu yang buruk dulu, nuwun sewu, perempuan yang tidak benar kita katakan pelacur. Kalau dalam bahasa Jawa malah apa? Malah
kasar lagi itu kan, itu langsung disebut. Nah, itu penting, menyebut seperti itu penting. Mengapa? Agar secara sosial kita itu langsung menjauhi itu. Anak turun kita itu langsung dengan itu langsung nggak suka. Tapi di era modern itu jadi pekerja, masya Allah. Bisa menjadi pekerja itu gimana ceritanya itu? Lu masuk pekerjaan kok begitu lah, karena itu diposisikan lebih halus menjadi pekerjaan, seakan-akan itu hak asasi. Apalagi ada istilah hak asasi manusia, itu udah kacau semua. Itu istilah yang bertentangan dengan istilah di dalam Islam. Ya. Jadi Islam itu kalau menyebut orang langsung saja, kalau itu memang negatif, kasih nama-nama negatif yang secara umum, secara sosial. Secara personal tetap bisa saja orang itu berubah, tapi secara sosial kita harus menyebut itu sebagai sesuatu yang buruk, sehingga kemudian secara sosial kita langsung alam bawah sadar kita itu menjauhi hal itu. Nah, gitu ya, itu caranya. Kita langsung lanjutkan. Jadi ini tentang sinten tadi Abu Jahal. Abu Jahal dia menyatakan, awas sampai ketemu Muhammad kok sholat, kok dia sampai sujud. Pas sujud tak ideki tengkuknya itu. Dia ngomong sampai sholat, pas sujud akan saya injak itu leher, batang lehernya. Dia ngomong seperti itu. Nah, kita lanjut di sini. Lalu di atas tadi disebut gimana tadi? Kalla innal insana layadhu arra'ahus tagna. Kenapa kok Abu Jahal sampai seperti itu? Karena dia istagna. Jadi dia ngomong seperti ini. Muhammad, kamu tahu kan di Mekah ini siapa orang yang punya pengikut paling besar, pengikut paling banyak, orang yang paling diikuti, kamu tahu siapa? Kamu nggak usah mencoba melawan saya. Wah, itu kan bahasa orang sekarang ya seperti itu. Makanya itu sebenarnya bahasa jahiliyah, bahasa apa? Jahiliyah. Lah ada bahasa, kamu tahu kan siapa saya? Jangan berani-berani melawan. Itu pun bahasa sejak era dulu. Jadi sudah kita mendengar itu biasa saja. Berarti ada sanad, ya ada keturunan sana mungkin ya. Tapi kita orang keturunan buruk yang nggak usah terlalu bahwa keturunan orang buruk itu terus pasti. Betul mesti. Karena apa? Ini nanti ada di sejarah itu hal yang luar biasa. Anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah, itu justru seorang Muslim yang taat. Anak ini Abu Jalum bayi ini bapak ini disebut bayi wong bodoh. Diistilahkan oleh Quran, nanti kita bagaimana ancamannya. Ternyata anaknya niku soleh. Jadi hati-hati nih, hati-hati. Makanya kita benci kepada seseorang, jangan benci orangnya, benci perilakunya. Karena kalau kita benci orangnya, biasanya terus benci anaknya, benci anak turunnya. Padahal anaknya bisa saja. Jangankan fasiknya orang kita, jangankan zolimnya orang kita, sezolim-zolimnya orang di zaman kita itu nggak akan sezolim Abu Jahal, kira-kira begitu kan? Abu Jahal musuhi Kanjeng Nabi. Orang sekarang musuhan paling musuhi kiai. Mungkin beda. Orang sekarang paling musuhi ustadz, musuhi kiai, musuhi orang soleh. Zaman dulu Abu Jahal musuhi Nabi. Musuhi kiai, kadang kiai ini dia memang juga nggak benar. Kalau musuhi Nabi, langsung kufur kan? Gimana? Musuhnya ustadz, kadang ustadz itu nggak jelas. Jadi saya kalau kadang istri nggak itu saya ya tenang saja. Bisa jadi saya memang ya salah. Ustadz juga manusia kan. Tapi kalau musuhi Nabi, jelas-jelas langsung. Orang dulu Abu Jahal itu musuhi Kanjeng Nabi sampai akhir hayatnya. Tapi anaknya seorang soleh. Ini hati-hati ya. Makanya jangan sampai musuhan dengan personal. Hati-hati. Musuhan itu sama perilakunya. Maka di sini Allah tidak menyebut nama. Yang Allah sebut nama itu orang-orang khusus. Tapi kayak Abu Jahal itu hanya disebut apa? Alladzi yanha. Dia enggak menyebut nama. Dia ini bisa siapa saja. Cuma dalam konteks ini di zaman dulu itu siapa? Abu Jahal. Kita lanjut. Sudah jam 6 lebih. Monggo lanjut. Ara'aita, monggo. Apakah melihat siapa kamu
ingkana jika ada siapa dia adalah alal huda di atas petunjuk, au amaro atau menyuruh siapa dia bitakwa pada ketakwaan. Tahukah kamu, nah kalau dia ternyata adalah di atas petunjuk dan menyuruh kepada ketakwaan, mosok juga akan dimusuhi. Kamu memusuhi itu atas dasar apa? Itu kira-kira. Wong itu orang baik. Kok ada orang yang sampai musuhi? Kamu memusuhi dia itu atas dasar apa? Lah kalau dia ternyata adalah orang yang ada di atas petunjuk, terus hanya memerintah manusia untuk nopo takwa. Mosok kok kamu musuhi? Nah, ya. Makanya di sini kadang kita itu kalau musuhan sama seseorang, kok yo dihitung. Yang kita musuhi itu apanya? Yang kita musuhi itu apanya? Jangan-jangan dia adalah orang yang setiap hari juga sholat. Wong tiap hari podo-podo sholat kok musuhan. Yus gak cocok mawon, tapi mboten usah musuhan. Yus gak cocok beda pendapat, gak cocok, saya gak cocok sama dia. Yus gak cocok mawon, tapi gak usah nopo musuhan. Kalau musuhan itu sing bener-bener dia bertentangan dengan itu. Oke, kita lanjut. Aro'aita monggo. Apakah melihat siapa kamu ingkadzaba jika mendustakan siapa dia, watawalla dan berpaling siapa dia. Nah, tahukah kamu jika dia adalah orang yang mendustakan dan dia adalah orang yang berpaling? Loh, itu yang musuhi itu siapa? Ternyata yang musuhi itu justru orang yang dia mengingkari fakta yang ada. Mengingkari. Contohnya nih apa? Zaman dulu Abu Jahal itu orang yang tidak mengesahkan Allah, tapi justru nyembahi apa? Terus kemudian mengajak orang untuk nyembahi patung. Itu dia berarti kadzdzaba, mendustakan suatu fakta yang hakiki. Fakta yang hakiki itu Tuhan harus, nggak mungkin kan patung kok tuh Tuhan. Nah, kalau dia seperti itu bagaimana menurutmu? Nah, bagaimana apa menurutmu? Ingkadzdzaba wa tawalla. Mosok orang seperti itu kok mau kamu ikuti? Kira-kira seperti itu. Langsung kita lanjut. Alam ya'lam. Apakah tidak mengetahui siapa dia? Bi annallaha, sesungguhnya Allah adalah yaro, melihat siapa dia. Apakah tidak, kita terjemahan apa? Bukankah, ya sehingga jadi kalau alam ini diterjemahan apa? Bukankah, sebenarnya dia rangkaian dari a, maknanya apakah, lam itu tidak, di Indonesia kan menjadi bukankah. Monggo diterjemah. Bukankah dia mengetahui sesungguhnya Allah dia melihat? Bukankah dia tahu kalau Allah itu punya sifat apa? Alimun, maha mengetahui. Dari mana ke Allah maha mengetahui? Masih ingat dalilnya terus Budi? Dalilnya di surat Tabarak, di surat Al-Mulk kemarin terus Budi. Kenapa Pak Allah maha mengetahui? Ala ya'lamu man khalaq. Lah mosok yang mencipta kok tidak tahu? Maka di awal ayat tadi sudah menggunakan istilah Rabb. Rabb itu siapa? Alladzi khalaq. Dia yang mencipta. Lah mosok yang mencipta kok tidak? Ketika Allah itu yang mencipta, maka kita juga ketahui yang mencipta dia mesti tahu. Apa dia nggak tahu? Bukankah dia tahu bahwasanya Allah itu adalah dia melihat? Maka langsung Allah mengancam Abu Jahal waktu itu, diancam. Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi, sungguh jika tidak berhenti siapa dia, lanasfa'an, maka sungguh akan menarik benar-benar siapa kami bin nasiyati, pada ubun-ubun. Ini nuwun sewu, ini untuk yang ngaji nahwu ini diganti, ini harusnya mim.
mudhari yang dia mabni, ya mabni karena dia ini bertemu dengan nun taukid. Jadi lanasfa'an itu aslinya ini nun, ya aslinya nun sukun begini. Kemudian jadi tanwinnya makanya di sini kita warnai merah. Tanwin ini sebenarnya apa? Nun sukun. Nun sukun, terus kemudian di penulisannya diganti menjadi tanwin. Makanya di situ tanwin itu kita warnai merah karena sebenarnya dia kalimat huruf, maknanya benar-benar. Ya, maknanya apa nih? Benar-benar. Untuk yang belajar nahwu mawon, yang boten pun boten usah dirungokne. Jadi niki fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid khafifah, maka dia mabni fathah, ya mabni fathah lanasfa'an. Kalau bingung nggih boten usah didengarkan. Supaya gampang Pak ya. Lanasfa'an dah. Kita terjemah. Sekali-kali tidak, jangan begitu. Sungguh, monggo. Sungguh jika dia dulu diulangi monggo. Sungguh jika dia tidak berhenti, maka sungguh kami benar-benar akan menarik ubun-ubunnya atau pada ubun-ubunnya. Jadi berarti kalau di Indonesia kan sungguh terus berarti jika dia tidak berhenti, maka sungguh kami benar-benar akan menarik pada ubun-ubunnya. Ini kata perkatanya seperti ini, ya. Jadi Allah mengancam, awas kalau dia nggak berhenti, tak tarik itu ubun-ubunnya. Jadi itu pas waktu Rasulullah napa niku namine salat itu akhirnya Rasulullah ini dibuat untuk tidak nampak pada sinten Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tidak melihat Rasulullah sholat, padahal di sebelahnya itu mboten ketinggal. Nah, kalau saja kok Abu Jahal melihat terus kemudian kok sampai melakukan janjinya mau nginjek Rasulullah, itu pasti langsung malaikat itu narik ubun-ubunnya. Tapi nanti kita lihat itu terbukti. Lah di sini kemujizatan Al-Qur'an. Ini kan Al-Qur'an berarti Allah ngancam, awas orang mandek, tak tarik ubun-ubunnya. Dan nanti ternyata terbukti. Monggo kita lanjut dulu. Nasiyatin, yaitu ubun-ubun kadzibatin yang pendusta, khotiatin yang pendurhaka. Ubun-ubun yang bagaimana? Ubun-ubun maksudnya pikiran, ya. Ini berarti ubun-ubun itu majas dari apa? Pikiran yang pendusta. Ingat, kadzibatin, khotiatin kalimat apa berarti? Kalimat apa? Isim, ya isim sering saya sampaikan kalau itu kata benda. Penyanyi itu bukan sekedar bisa menyanyi tapi ahli nyanyi. Penjahit bukan sekedar bisa menjahit tapi ahli jahit. Di sini pendusta bukan sekedar pernah berdusta tapi tukang dusta. Khotiatin pendurhaka bukan hanya sekedar pernah durhaka tapi tukang. Maka manusia itu nanti punya istilah dua. Ada khoti, ada mukhti, ada akhto'a, ada khoto'a. Nah, kalau khoti ini orang yang dari awal pikirannya itu memang jahat, pikirannya itu memang buruk. Tapi kalau mukhti itu orang yang seperti ini, gimana? Au akhto'a itu gimana ayatnya? Rabbana wala tuhammilna, sebelum itu gimana? Gimana itu ayatnya? Innasina au akhtana. Ya Allah, ampunilah saya napa innasina jika saya lupa, au akhtana jika saya tersalahkan, melakukan kesalahan tapi tidak terencana. Sebenarnya pikirannya bukan pikiran jahat, tapi terus kemudian tidak bisa menghindarkan diri dari godaan setan, lari di situ akhirnya jahat. Ada orang yang bukan akhto'a tapi khoto'a, dia memang
Terus rencana pikirannya itu memang sudah jahat. Ini khotiatin itu tukang elek, tukang pendurhaka, tukang melakukan kedurhakaan. Nah, Abu Jahal di sini diistilahkan, kalau ini kita arahkan ke cerita Abu Jahal, dia adalah orang yang memang pikirannya itu tukang mendustakan, tukang dusta, dan juga tukang durhaka. Maka hendaklah memanggil siapa dia, nadiyahu, pada golongannya. Sanad'u, akan memanggil siapa kami, az-zabaniyata, pada malaikat zabaniyah. Monggo diterjemah, maka hendaklah dia memanggil golongannya. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Jadi perhatikan niki kemukjizatan Al-Qur'an. Ayat ini turun itu di era-era awal Islam. Rata-rata menyampaikan paling lama sekitar 3 tahun setelah 5 ayat yang pertama. Kan 5 ayat yang pertama itu ayat yang pertama turun, berarti tanggal 17 Ramadan, Rasulullah usia 40 tahun. Kemudian ayat berikutnya sampai akhir itu ulama yang paling jauh mengatakan itu maksimal 3 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu. Mengapa kok begitu? Karena di sini sudah mulai ada ancaman, berarti ini setelah Rasulullah mulai dakwah secara terang-terangan, sehingga muncul intimidasi. Pada waktu itu saya tanya, umat Islam sudah kuat atau belum? Sama sekali belum. Pengikutnya itu hanya dari para apa namanya, budak-budak, orang-orang nggak kuat. Lah, Abu Jahal mengatakan seperti ini. Kalian semua itu kan tahu siapa saya, golongan saya siapa, orang paling berpengaruh di sini siapa. Dia mengunggulkan apa? Ini golongannya tadi. Dia langsung ayat ini turun menantang. Ayo celukan, panggil itu siapa yang itu adalah golonganmu, siapa yang kamu andalkan, panggil semua. Lalu Allah mengatakan, sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil malaikat zaban. Itu terjadi di era ketika waktu itu Rasulullah pengikutnya masih sangat minim dan sangat lemah. Apa yang terjadi berikutnya? Di Makkah, Rasulullah itu berapa tahun dakwah di Makkah? 13 tahun. Berarti 10 tahun setelah ayat ini turun, kalau kita kalkulasi, kemudian plus 2 tahun, berarti 12 tahun setelah ayat ini turun, itu terjadi namanya Perang Badar. Di Perang Badar, Abu Jahal niku di situ dia menghadapi 2 orang Muslim, 2 orang pasukan Islam, dia kalah. Begitu kalah, dia terjatuh sudah dalam kondisi tidak berdaya. Didatangi oleh sahabat, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil. Jadi jangan dikira orang Arab itu besar semua. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil tapi pinter repot. Nah, Ibnu Mas'ud buatan itu terus kemudian sama Ibnu Mas'ud nuwun sewu diinjek napa namanya tengkuknya sini diinjek itu, lehernya diinjek. Main piye kowe? Kira-kira seperti itu. Itu Abu Jahal masih bisa-bisanya dia sombong. Masih bisa-bisanya dia sombong. Akhirnya nggak kakian ngomong. Langsung dipenggal. Begitu dipenggal, dibawa apa? Kepalanya itu dibawa diaturno ke Kanjeng Nabi. Nah, disitulah kemudian para sahabat teringat ayat ini. Lanas fa'am bin, akan kami tarik itu bumbunannya dia itu. Itu setelah 12 tahun. Jadi terbukti ini ayat yang terbukti secara faktual, secara sejarah ayat ini terbukti 12 tahun setelahnya. Jadi ketika Rasul diintimidasi oleh Allah, diancam, panggil siapa golonganmu. Ketika itu orang kafir Quraisy sudah sangat kuat sekali. Jadi Allah melakukan itu bukan pas waktu Abu Jahal tidak mampu, justru dia ketika didukung oleh pasukan yang sangat kuat sekali dalam Perang Badar. Musuh Kanjeng Nabi yang cuma 300-an orang.
Itu Allah justru munculkan itu lanas fa'am bin nasiyah, nasiyah akan kami tarik bunbunanya, dan itu terbukti, yaitu maksudnya makanya lanas fa'am pakai nun. Nun kami berarti Allah beserta siapa yang Allah takdirkan untuk melaksanakan itu. Lanas fa'am bin nasiyah, nasiyah tinggal dibatin khoti'ah. Nah, di sisi yang lain kita harus ingat, ini yang Allah sendiri muncul di dalam Al-Quran secara fakta baru terjadi 12 tahun berikutnya. Lah kok kita ndonga bengi pengen sesuk kabul, niku sing ngajari sinten? Loh, ini Allah sendiri loh, ini kan Allah sendiri janji kami tarik itu nanti bunbunannya. Ternyata prakteknya pinten 12 tahun kemudian baru itu terjadi, di mana kepalanya sinten Abu Jahal yang sangat durhaka penggal kemudian dicengkiwing, bener-bener bunbunannya ditarik. Itu terjadi, terbukti nyata setelah pinten 12 tahun. Lah kita nggak tahu ngikuti siapa, dongo bengi pengennya sesuk kabul. Wis tapi Gusti Allah Maha Rahmat nggih saged mawon. Tapi nek boten usah kecewa. Bisa saja itu bukan tidak dikabulkan, tapi belum. Ngaji nahwu baru setahun kok. Loh, saya dulu saya kok nggak bisa seperti jenengan. Loh, saya 15 tahun dipadakkan ya, padakkan baru setahun. Alhamdulillah. Oh, tapi wong Gusti Allah Maha Rahmat nggih saged mawon. Alhamdulillah. Kala monggo terakhir. Sekali-kali tidak la tuti'hu, janganlah patuh siapa kamu hu padanya, wasjud dan bersujudlah siapa kamu, waqtarib dan mendekatlah siapa kamu. Perhatikan, monggo diterjemah. Jangan, sekali-kali tidak, jangan begitu. Napa? Janganlah kamu patuh padanya, dan kamu bersujudlah, dan kamu mendekatlah. Perhatikan, ini kalau dipraktikkan era Rasulullah, napa? Gak usah terlalu fokus pada serangan-serangan mereka. Fokuslah kamu untuk benar-benar sujud mendekat kepada Tuhanmu. Tuhanmu akan memberikanmu jalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jalannya itu sudah dibangun oleh Allah, jalan dakwahnya sejak sebelum beliau lahir. Itu sudah dibangun jalan dakwahnya. Nanti kapan-kapan kita bicarakan. Nah, ini ayat ini kalau kita praktekkan terus pundi, bisa jadi kalau ada orang musuhi kita, nggak suka dengan kita, memperlakukan kita dengan buruk, itu sebenarnya Allah sedang menyuruh kita agar tidak merasa nyaman dengan manusia, tapi untuk kembali merasa nyaman hanya dengan Allah. Jadi kalau misalkan ada orang musuhi, ya sudah, nggak apa-apa, kamu mendekat saja kepada Allah, jangan ikuti provokasi dia. Lemboten kadang malah nggak mau, terus habis dimusuhi terus kemudian biasanya tahajud malah boten tahajud, kepikiran, dan itu keliru. Berarti dia terlalu memperhatikan apa yang dibilang manusia. Janganlah tuti'hu wasjud waqtarib, jangan terprovokasi. Udah, kamu tetap fokus untuk sujud mendekat kepada Allah. Allah yang akan memberikan jalan. Makanya di ayat yang lain prakteknya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau punya problem, punya masalah, jangan langsung hadapi masalahnya, cek ketakwaan kita. Sudahkah kita mendekat kepada Allah atau belum? Jangan-jangan memang itu didatangkan oleh Allah agar kita kembali kepadanya. Jadi Rasulullah saja itu di ayat yang lain itu isbir alama yaqulun, Muhammad, kamu yang sabar terhadap apa yang mereka katakan. Terus kemudian kamu bertasbihlah.
ya, kamu bertasbihlah, kamu lakukanlah ini, intinya sholatlah la'allaka tardo, agar kamu bisa ridho. Jadi kita itu yang paling penting ini, terkadang kita itu kelirunya di situ. Kita langsung berhadapan-hadapan dengan siapa yang kita hadapi. Harusnya kita itu muter baliknya kepada Allah dulu, baru kita hadapi orang itu. Jadi ketika kita hadapi orang itu dengan keimanan yang sudah benar. Kadang kita itu bertauhidnya kurang tepat di dalam ibadah kita atau di dalam menghadapi orang-orang yang di sekitar kita. Maka ayat ini mengatakan la tuti'hu, kalau saya terjemahkan sekarang, jangan terprovokasi. Wasjud, kamu sujud, waqtarib, mendekatlah kepada Allah. Karena pada dasarnya semua itu yang menciptakan Allah. Maka kalau kamu ada orang yang buruk kepadamu, mohon perlindunganlah kepada Allah, dan Allah pasti melindungi orang-orang yang baik. Demikian kajian kita terkait surat Al-Alaq. Insya Allah besok kita lanjutkan di surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr meskipun pendek, ini tentang bulan Ramadan. Insya Allah besok kita bahas satu surat terlebih dahulu. Kita bahas tentang apa sih Lailatul Qadar, bagaimana menurut para ulama, bagaimana ayat-ayat tentang ini. Semoga ini bisa kita pakai persiapan. Sekarang sudah 15 Ramadan. Nah, kira-kira Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Ini besok kita coba kita bahas insya Allah. Semoga Allah memudahkan apa yang kita maksudkan, yang merupakan kebaikan-kebaikan, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.